Kalau kita pikir-pikir, iman itu seperti tanaman. Kita nggak bisa cuma tanam sekali lalu tinggal nunggu aja kan. Harus disiram, dijaga, dikasih cahaya, dan dirawat supaya tumbuh subur. Nah, begitu juga dengan iman kita kepada Tuhan. Di 2 Petrus 1:5-7, Rasul Petrus ngajarin kita urutan pertumbuhan iman yang luar biasa. Ia bilang, tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Artinya begini, iman itu titik awal, tapi bukan titik akhir. Kita nggak cukup cuma percaya, tapi harus bertumbuh. Iman, lalu kebajikan, lalu pengetahuan, lalu penguasaan diri, lalu ketekunan, lalu kesalehan, lalu kasih. Semuanya berurutan seperti anak tangga menuju kedewasaan rohani. Kalau diibaratkan, iman itu fondasi rumah. Tapi kalau cuma fondasi aja, tanpa dinding, tanpa atap, ia belum bisa ditempati. Harus dibangun terus. Begitu juga dengan hidup rohani kita, harus terus ditambah dengan hal-hal baik, sampai akhirnya kasih jadi puncaknya. Sekarang, coba kita lihat Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini bagian yang sering jadi ujian buat kita semua. Kadang Tuhan suruh kita percaya, padahal belum kelihatan hasilnya. Kita disuruh berjalan, tapi jalannya masih kabur. Tapi justru disitulah iman diuji dan dikuatkan. Misalnya, kamu lagi doa buat sesuatu yang belum terjawab. Atau kamu lagi usaha kecil-kecilan tapi belum ada hasilnya. Atau kamu lagi pelayanan tapi kayak nggak ada perubahan. Jangan menyerah, karena iman sejati justru bertumbuh ketika belum melihat hasilnya. Percaya dulu, baru nanti Tuhan tunjukkan buahnya. Tapi iman itu nggak berdiri sendiri. Tuhan nggak mau kita cuma punya iman yang diam. Makanya di Kisah Para Rasul 1:8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya, iman yang sejati akan menghasilkan tindakan dan kesaksian. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita jadi kuat untuk berbuat baik, berani bersaksi, dan tetap setia meski dunia berubah. Iman tanpa kuasa Roh Kudus bisa cepat lemah, tapi kalau Roh Kudus hadir, iman kita jadi hidup, bukan cuma di mulut, tapi juga terlihat lewat perbuatan dan kasih kita ke orang lain. Jadi bro and sis, 3 ayat ini saling nyambung banget. Ibrani 11:1 ngajarin kita, apa itu iman? 2 Petrus 1:5-7 ngajarin bagaimana iman itu bertumbuh. Kisah Para Rasul 1:8 ngajarin bagaimana iman itu berdampak. Mulainya dari percaya, lalu bertumbuh, lalu berdampak bagi sekitar. Itu perjalanan iman yang sejati. Kadang kita ngerasa lelah, iman kita goyah karena doa belum dijawab, atau kita kecewa karena orang enggak menghargai kebaikan kita. Tapi ingat, iman bukan soal seberapa cepat kita lihat hasil, tapi seberapa teguh kita bertahan sambil tetap melakukan yang benar. Terus, tambahkan batu demi batu di bangunan imanmu. Saat kamu belajar sabar, artinya kamu sedang menambah penguasaan diri. Saat kamu nggak menyerah, walau susah, artinya kamu sedang menambah ketekunan. Saat kamu tetap baik ke orang yang nyakitin kamu, artinya kamu sedang menambah kasih. Dan ketika semua itu terus tumbuh, hasilnya orang lain akan melihat Yesus lewat hidupmu. Penutup, jadi jangan berhenti di percaya aja. Percaya itu awal yang baik, tapi Tuhan mau imanmu jadi hidup yang nyata. Hidup yang penuh kasih, sabar, dan kuat karena Roh Kudus menyertai. Yuk, hari ini kita berdoa. Tuhan, tambahkanlah pada imanku kebajikan, pengetahuan, dan kasih. Ajari aku untuk percaya bukan karena aku melihat, tapi karena aku tahu Engkau setia. Jadikan hidupku saksi yang nyata akan kuasa-Mu. Amin.